Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan hari ini, sahabat, saya ingin menjelaskan, memberi informasi kepada sahabat-sahabat semua, pecinta ziarah, pecinta situs-situs keramat, pecinta ngalap-ngalap barokah para wali gitu kan, semuanya dimanapun berada se-Indonesia, sahabat. Nah, seperti di video-video saya yang kemarin-kemarin, sahabat, yakni pada video ziarah ke makam waliullah Iku Pangeran Kalijenar, sahabat, bin Sunan Ngerang bin Raden Mas Said atau Kiai atau Sunan Kalijogo, sahabat. Jadi Iku Pangeran Kalijenar atau cucu daripada Sunan Kalijaga yang kemarin saya itu sempat berziarah, kirim doa tawasul ngalap barokah kepada Sohibul Makbaroh yang lokasinya berada di wilayah Gunung Tugel, sahabat, Desa Wates, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada saat itu, ya kan, di bulan-bulan kemarin. Nah, itu kan pada video yang part 3 itu saya ketemu langsung dengan pemilik kebunnya, sahabat, yang bernama Pak Slamet. Ya kan, Pak Slamet itu bercerita bahwasanya makam tersebut itu makam yang baru saja dibangun belum lama ini, artinya usianya baru 3-4 tahunan, itu menurut pemilik kebun, sahabat. Ya kan, yang dibangun oleh siapa? Yang dibangun oleh salah seorang berinisial K yang aslinya dari Wates Alit, Batang Kota, sahabat. Nah, pada saat pembangunan makam itu, sahabat, ya kan, Pak Slamet itu kan menceritakan kepada saya bahwasannya makam itu dibangun berdasarkan daripada meditasi atau penerawangan, sahabat. Karena makam itu dibangun baru kemarin-kemarin, bukan makam yang sudah lama, itu enggak gitu kan. Jadi para sesepuh di situ pun tidak ada yang tahu sebenarnya, sahabat, terkait dengan makam Pangeran Kalijenar di situ, di wilayah Gunung Tugel itu. Nah, yang dikeluhkan oleh pemilik kebun itu kenapa, sahabat? Karena makam itu kan dibangun di atas lahan kebun milik seseorang atau milik Pak Slamet itu, sahabat. Nah, yang dikeluhkan itu apa? Yang dikeluhkan itu seperti yang Pak Slamet sampaikan kepada saya itu adalah tidak adanya kesepakatan antara pemilik kebun, Pak Slamet gitu kan, dengan orang yang bangun makam itu, ya kan. Kesepakatan apa? Yakni kesepakatan apakah perkebunannya Pak Slamet yang dibangun makam keramat itu, sahabat, itu dikontrak atau dijual, ya kan. Setiap tahun pun Pak Slamet yang punya lahan kebun itu, sahabat, selalu bayar pajak, ya kan, karena itu juga tanahnya udah tanah SHM sebenarnya, milik keluarga daripada Pak Slamet, sahabat. Nah, oleh karenanya pada saat saya ngobrol gitu kan, saya kaget, sahabat, loh kok seperti itu ya Pak Slamet ya? Iya, jadi hanya sebatas make saja, bangun gitu kan, bangun, make gitu kan, terus dihauli, ya apa. Nah, dari situlah akhirnya Pak Slamet itu merasa sangat dirugikan, sahabat, karena tidak ada pengertian dari inisial K itu sendiri gitu kan, yang telah membangun makam keramat di situ dan lain sebagainya. Terus bikin plang-plang juga di pinggir jalan itu bahwasanya di sini ada makam waliullah Iku Pangeran Kalijenar. Plang itu kan sehingga menjadikan doktrin di tengah-tengah masyarakat, yang mana masyarakat itu akhirnya mempercayai adanya makam itu, padahal makam itu berdiri di atas kebun, sahabat. Ibaratnya saya punya lahan kebun lalu saya buat makam-makaman gitu kan. Terus didoktrin masyarakat bahwasanya ini adalah makam waliullah gitu kan, ini makam keramat apa segala macam, dan memang posisinya di makam keramat itu, sahabat, ya kan, makam keramat Kalijenar itu yang dibangun itu posisinya sebenarnya sangat mendukung. Karena apa? Banyak pohon-pohon gede
banyak pohon-pohon randu gitu sahabat. Wah ini udah maghrib ya, ini karena memang sore sahabat saya bikin video ini ya. Ya kita berhenti sejenak dulu ya sampai azan itu selesai. Kita lanjut lagi sahabat ya. Ini kita lanjut dulu ya kan sebelum sholat maghrib karena nanggung sahabat. Tadi sampai mana tadi? Sampai lokasinya mendukung ya. Nah, jadi memang di tempat makam keramat Ki Kuwu Pangeran Kalijenar itu sahabat di wilayah Gunung Tugel, di situ juga memang lokasinya itu sangat mendukung ya kan. Mendukungnya gimana? Mendukungnya itu di wilayah situ itu banyak pohon-pohon gede ya kan, pohon-pohon randu gede yang usianya itu sudah ratusan tahun sahabat. Di situ tuh masih ada tiga pohon randu yang gede-gede ya kan. Nah sehingga cocok gitu memang lokasinya di situ tuh untuk dijadikan sebagai makam keramat gitu kan. Nah ya bukannya sujon apa gimana gitu ya sahabat ya, karena memang sekarang itu kan lagi marak-maraknya gitu kan, lagi marak-maraknya proyek terkait makam-makam keramat itu kan, yang konon katanya dari kelompok Ba'alawi gitu kan, bahkan ada makam-makam yang diba'alawikan gitu kan. Nah, jadi saya tidak suudzon terkait hal itu gitu sahabat. Akan tetapi yang saya sayangkan itu adalah gitu kan, inisial K itu dia mempercayai bahwasanya di situ ada makam Pangeran Kalijenar ya kan. Dia membangun di situ, memakai tanah itu. Akan tetapi pakai tanah orang lain itu kan harus ada kesepakatan yang sekiranya gitu kan sahabat-sahabat semua itu tidak merugikan pemilik kebun ya kan. Nah akan tetapi sampai dengan saat ini gitu kan, sudah lamanya itu 3-4 tahunan, inisial K ini beliau itu tidak ada kesepakatan gitu kan dengan pemilik kebun ya kan, sehingga pemilik kebun itu merasa dirugikan sahabat, dirugikan ya kan. Karena kalau misalkan datang gitu kan, ada orang yang ziarah gitu kan, ya gimana ya, jadi merasa sangat risih dan lain sebagainya lah sahabat ya. Jadi karena ada makam, terus dengan adanya makam keramat di situ juga dengan adanya makam keramat di situ juga sahabat, jadi kesannya itu mistis gitu kan, kesannya itu serem gitu kan. Nah sehingga pemilik kebun di saat dia itu ke lokasi kebunnya sendiri gitu sahabat ya, jadi lokasinya kebunnya sendiri itu merasa merasa sangat terganggu, merasa sangat jadi seperti itu sahabat. Nah oleh karenanya sahabat-sahabat semua, kemarin itu kan pas selamat, setelah saya ziarah, bertemu dengan saya, meminta bantuan kepada saya sahabat, meminta bantuan terkait keluhannya pas selamat itu ya kan. Nah oleh karenanya saya bantu sahabat, saya bantu melalui kantor hukum saya, yakni Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pusat Keadilan Rakyat Indonesia atau disingkat LKBH Pakar Indonesia sahabat, mengambil kuasa daripada Pak Slamet untuk memperjuangkan hak-haknya Pak Slamet sahabat. Nah dari situlah sahabat bisa melihatnya sendiri. Ini saya kemarin ada sedikit video dan foto-fotonya sahabat, dan juga saya juga sudah membuat video ibaratnya video ya keterangan lah ya kan. Setelah itu sahabat bisa menyaksikan sendiri, ini adalah videonya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya sebagai kuasa hukumnya Bapak Slamet ya kan, terkait dengan kasus atau perkara makam keramat yang lokasinya di Gunung Tugel, Desa Wates ya Pak, Desa Wates, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang,
Dan pada hari ini Selasa 22 April 2025 sudah selesai melalui kesepakatan damai antara Pak Slamet sebagai pemilik kebun dengan Pak Kasyanto sebagai orang yang telah membangun makom di lahan milik Pak Slamet. Nah, kesepakatan damai tersebut yakni Pak Kasyanto sebagai orang yang membangun makam itu bersedia untuk diratakan kembali makamnya dan memberikan kompensasi kepada Pak Slamet atas bangunan makam yang sudah berdiri kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun. 4 tahun lah ya, kurang lebih 4 tahun ke belakang. Nah, dengan adanya kesepakatan damai tadi yang berlangsung di Kelurahan Wates yang difasilitasi oleh orang Kelurahan Wates, maka berakhir pula kasus ini, yakni perkara sengketa atau perkara klaim penyerobotan tanah yang dibangun di atas lahan milik Pak Slamet, yakni makam keramat, makam Waliullah Ki Puwu Pangeran Kalijenar. Pada hari ini melalui kesepakatan damai yang berlangsung di Kelurahan Wates, kita nyatakan telah selesai. Tidak ada hal-hal lain yang dirugikan lagi, Pak Slamet ya. Pak Slamet sudah menerima sebagai klien kita, Pak Kasyanto sebagai lawan kita juga sudah legowo untuk berdamai. Seperti yang sudah tertulis dalam kesepakatan damai tadi. Oke, terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tadi video saya ya kan setelah mediasi sahabat. Setelah mediasi di kelurahan. Setelah mediasi di kelurahan sahabat dengan pihak inisial K itu sahabat. Jadi dalam mediasi itu sahabat berawal daripada Pak Slamet itu dia buat puasa ya kan, lalu saya melakukan langkah berkirim surat dulu kepada inisial K itu untuk memberikan keterangan kepada kita atau klarifikasi terkait makam itu. Akan tetapi klarifikasi itu inisial K tidak menemui saya ya kan, tidak datang ke kantor hukum saya sahabat, inisial K itu. Nah, akhirnya saya harus gimana lagi nih gitu kan, karena dia tidak datang gitu kan. Apakah saya langsung mengambil langkah ekstrim gitu kan, langkah yang keras gitu kan, apa gimana? Tapi karena laporan daripada paralegal saya yang mengirim surat permohonan klarifikasi kepada inisial K itu ya kan, yang membangun makam, akhirnya apa sahabat? Akhirnya saya mengajukan permintaan fasilitas mediasi di kelurahan setempat sahabat, yakni di Kelurahan Wates gitu kan, dimana saya memohon permintaan mediasi kepada Pak Lurah gitu kan untuk bisa memfasilitasi itu. Nah, akhirnya pihak kelurahan bersedia dan memberikan jadwal mediasi. Kemarin itu hari Selasa ya kameramennya, kurang lebih ya. Hari Selasa kita melakukan mediasi ya kan. Nah, mediasi itu cuplikan-cuplikannya itu seperti yang sahabat tadi sudah lihat kan dalam video itu, cuplikan-cuplikan mediasi ya kan, dan juga hasil daripada mediasi di situ bahwasanya inisial K itu dia sudah memohon maaf, satu sahabat-sahabat semuanya, dia memohon maaf kepada forum, khususnya juga kepada Pak Slamet sebagai pemilik kebun dan juga pihak kelurahan ya kan. Inisial K memohon maaf. Yang kedua, inisial K dan teman-temannya yang membangun makam keramat Pangeran Kalijenar itu dia bersedia untuk diratakan kembali makam keramat itu sahabat, bersedia untuk diratakan kembali. Jadi sebenarnya Pak Slamet itu dalam mediasi sangat longgar sahabat ya. Longgarnya apa? Longgarnya itu silahkan, yang penting ada kejelasan dan tidak merugikan Pak Slamet gitu. Itu keinginan daripada Pak Slamet itu. Artinya apa? Tidak merugikan, ada kejelasan.
Jadi pemakaian lahan itu untuk makam keramat itu dikontrak ya kan, atau dijual atau dibeli gitu loh. Jadi kalau dikontrak ya jelas per tahunnya berapa, kalau dibeli juga kan jelas sahabat. Ya kan, tinggal dihitung aja itu berapa meter persegi gitu kan, tinggal dihitung aja harga pasarnya berapa, itu jelas. Nah, akan tetapi kemarin dalam hasil mediasi itu inisial K tidak sanggup untuk membeli atau mengontrak sahabat. Nah, ini kan aneh. Ini kan apa ya, benar-benar sangat gimana gitu ya sahabat-sahabat semua ya. Jadi dia sudah pakai lamanya 4 tahun, setelah Pak Selamat itu mengeluhkan seperti itu, udahlah kita angkat tangan aja, penting diratakan kembali katanya, dan kita mohon maaf. Waduh, kata saya, ya udahlah mau gimana lagi sahabat ya. Akan tetapi saya bilang kepada inisial K itu jangan seperti itu ya kan, setidaknya yang kemarin-kemarin itu harus ada pertanggungjawaban dengan memberikan kompensasi sahabat. Akhirnya bersedia inisial K itu memberikan kompensasi, akan tetapi tidak dilanjutkan kembali ya kan. Nah, inisial K juga dia kan bilang juga sahabat bahwasanya dia adalah keturunan kelima ya kan dari Kiku Pangeran Kalijenar itu, atau keturunan ke-8 dari Sunan Kalijaga. Akan tetapi inisial K sendiri juga dalam mediasi di kelurahan itu sahabat, dia tidak bisa menunjukkan silsilahnya ya kan, silsilah orang tuanya ya kan, yang menunjukkan bahwasanya betul beliau itu adalah keturunan ke-8 dari Sunan Kalijaga. Kita lihat aja mereka tidak bisa menunjukkan ya kan, tidak bisa menunjukkan sama sekali ya kan. Mereka itu seperti apa ya, seperti takut gitu kan, bahwasanya itu diduga fiktif gitu sahabat. Nah, oleh karenanya Pak Lurah juga dalam memoderatori mediasi tersebut, udahlah nggak usah bahas masalah silsilah katanya, masalah nasab ya kan, itu kepercayaan masing-masing. Saya hargai pendapat Pak Lurah gitu kan. Nah, yang penting kita membahas terkait pokok permasalahannya aja, terkait tanah itu. Nah, akhirnya saya sebagai kuasa hukum Pak Selamat dan juga para legal saya semua, yaudah oke, kita fokus ke pokok permasalahan itu sahabat, terkait kerugian yang dialami Pak Selamat. Nah, oleh karenanya inisial K dan kawan-kawannya itu sahabat tidak bersedia untuk membeli atau mengontrak gitu kan, dan bersedia untuk diratakan kembali. Yaudah, saya minta makam keramat Kiku Pangeran Kalijenar yang lokasinya berada di Gunung Tugel, Desa Wates, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang itu, ya kan, silahkan ditutup secara permanen. Plang-plangnya itu harus dicopot, ya kan, dan yang ada di Google Maps itu harus dihapus. Ya. Nah, jadi seperti itu sahabat, sehingga masyarakat sudah tidak lagi terdoktrin dengan adanya makam keramat di wilayah Gunung Tugel itu sahabat. Setelah saya cek sahabat, ternyata sudah di Google Map itu, kalau sahabat mau lihat silahkan, itu sekarang keterangannya sudah tutup permanen ya kan. Sahabat bisa lihat di Google Map itu, ketik aja makam Kiku Pangeran Kalijenar, nanti muncul. Nah, di situ alhamdulillah keterangannya sudah ditutup secara permanen sahabat. Dan nanti untuk plang itu Pak Selamat katanya oke, nanti biar Pak Selamat yang bersedia untuk mencopotnya gitu kan, berdasarkan kesepakatan dengan inisial K juga gitu kan. Dan juga untuk makamnya sendiri ya nanti akan diratakan sendiri oleh Pak Selamat sahabat. Jadi hasil mediasinya seperti itu. Jadi ya udahlah mau gimana lagi sahabat, karena sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang penting Pak Selamat sendiri dia bilang kepada saya, terima kasih Mas gitu kan, berkat bantuan panjenengan gitu kan, saya dan keluarga itu sudah plong ibaratnya. Saya tidak muluk-muluk ingin minta ganti rugi yang sangat besar gitu kan, dan apa gitu kan, yang penting segini aja saya sudah alhamdulillah. Itu menurut Pak Selamat sahabat, saya dan keluarga sudah plong ya kan terkait makam itu, sehingga makam itu akan saya ratakan, akan saya kembalikan seperti semula ya kan, jadi menjadi perkebunan biasa.
ya kan. Jadi seperti itu sahabat, hasil daripada mediasinya. Nah, akan tetapi Pak Slametnya sendiri memang terkait lokasi di makam itu sahabat, dulunya itu kan ada makam apa, bukan ada makam, sebelum dibangun makam keramat itu kan sebelumnya itu kan ada tenger sahabat ya, kalau orang Jawa bilang itu ada tenger atau ada patok, yang mana patok itu berupa batu sahabat, berupa batu ya kan. Nah, keyakinan Pak Slamet sendiri terkait memang ada tenger di situ itu, Pak Slamet sebagai pemilik kebun itu keyakinan beliau itu bukan makam sahabat ya kan. Jadi yang menjadikan makam Ki Kuwu Pangeran Kalijenar itu adalah orang lain yang inisial K itu ya kan, yang orang Wates Alit Batang Kota itu ya kan, yang dari luar kecamatan itu gitu kan. Akan tetapi Pak Slametnya sendiri itu tidak meyakini makam gitu. Itu adalah kata Pak Slamet petilasan. Ini adalah petilasan. Petilasan siapa Pak Slamet, saya tanya itu. Ini adalah petilasan Pangeran Bahurakso gitu kan. Pada saat Bahurakso itu, Pangeran Bahurakso itu melakukan meditasi di wilayah Gunung Tugel itu. Itu menurut keterangan Pak Slamet gitu kan. Nah, jadi bukan makam jasad ya Pak Slamet ya, bukan. Saya tidak meyakini makam jasad. Nah, lalu di depan agak ke depan ya, agak ke barat makam Ki Kuwu Pangeran Kalijenar, di situ juga kan ada kayak makam-makaman itu sahabat ya. Kalau sahabat semua misalkan pengen berkunjung gitu kan, melihat situasi di situ, nggak apa-apa, Pak Slamet itu sangat welcome. Nah, jadi di depannya itu sahabat, di situ juga ada kayak gazebo gitu ya kan, kayak makam-makaman gitu ya kan. Tapi memang kalau itu buatan Pak Slamet sendiri sahabat. Saya tanya, kenapa Pak ini? Pak ini apakah makam juga, apakah petilasan juga atau apa? Nah, kata Pak Slamet yang di situ itu adalah petilasan juga katanya. Petilasan siapa Pak Slamet? Petilasan sesepuh-sesepuh dulu. Jadi saya itu bermimpi, kata Pak Slamet ya kan. Pak Slamet itu bermimpi bahwasanya saya melihat di tepatnya itu di lokasi sini gitu kan, persis di bawah daripada pohon randu gede yang kedua sahabat di wilayah Gunung Tugel itu. Di situ tuh banyak para sesepuh kita itu kumpul. Sesepuh siapa ya saya nggak kenal gitu kan. Yang jelas saya melihat di situ tuh kayak orang tua dulu gitu kan. Ya kan, orang tua dulu ya, entah wali, entah kiai, entah siapa gitu. Jadi pada kumpulnya tuh di situ sahabat, di wilayah Gunung Tugel. Nah, oleh karenanya Pak Slamet itu di wilayah Gunung Tugel juga dia membangun sebuah tempat petilasan sahabat di situ. Ya kan, tapi Pak Slamet tidak ini gitu kan, tidak menginformasikan kepada semua orang banyak gitu kan, bahwasanya ini petilasan separuh sesepuh Gunung Tugel gitu kan, petilasan orang-orang alim dulu. Itu Pak Slamet enggak, jadi itu hanya sebatas penghormatan Pak Slamet sendiri ya kan terhadap para sesepuh dulu sahabat, tapi bukan makom dan tidak disosialisasikan kepada halayak ya kan. Kalau Ki Kuwu Pangeran Kalijenar ini kan disosialisasikan sahabat kepada halayak gitu kan. Jadi inisial K itu mengaku bahwasanya ini sesepuhnya dulu gitu kan, orang tuanya dulu, tapi disosialisasikan juga ya kan di Google Map ya kan, dia upload di Facebook juga gitu kan, dia masang plang juga gitu kan, bahwasanya di sini tuh ada makam Waliullah Ki Kuwu Pangeran Kalijenar gitu kan. Sementara saya sendiri cross check terkait riwayat sejarah Pangeran Kalijenar itu saya tidak menemukan sahabat ya kan. Ya saya menemukan sih nama daripada Pangeran Kalijenar itu ada gitu kan, dia salah satu memang keturunan dari siapa itu, Ki Ageng Ngerang gitu kan. Tapi saya nggak begitu hafal sih, memang ada gitu, tapi untuk riwayat sejarahnya saya cari-cari itu nggak ada sahabat. Jadi Pangeran Kalijenar itu ya kan. Nah, oleh karenanya hasil mediasi seperti itu sahabat, oke, kita sudah sepakat gitu kan. Nah, nanti saya juga akan bikin video lanjutan sahabat di lokasi makam ya kan, bahwasanya makam itu sudah ditutup secara permanen dan tidak ada lagi istilah makam keramat Waliullah Ki Kuwu Pangeran Kalijenar itu, dan wilayah itu masih dalam
masih dalam pengawasan daripada kantor hukum kita, ya kan, yakni LKBH Pakar Indonesia, sahabat, di bawah pimpinan saya, sahabat. Nah, nanti saya akan bikin video lanjutan di lokasi makam tersebut, sahabat ya. Nanti sahabat bisa melihatnya sendiri, itu pelangnya sudah dicopot, sahabat. Pelangnya udah dicopot, pelang yang di atas ya, yang di makam, sahabat ya. Itu sudah dicopot, ya kan. Dan nanti kita juga lihat apakah Pak Slamet sudah nyopot pelang yang di pinggir jalan itu apa belum, gitu kan. Karena di pinggir jalan itu ada pelang juga, sahabat, ya kan, makam Waliullah Kiku Pangeran Kalijenar itu, ya kan, pelang besi itu. Nah, itu nanti saya akan ke wilayah, ke rumah Pak Slamet lagi, sahabat, untuk mengecek, gitu kan. Dan sekaligus saya nanti akan pasang spanduk terkait penutupan itu berdasarkan berita acara nomor sekian sekian sekian, ya kan, tertanggal sekian sekian kemarin, gitu kan, terkait dengan isu makam keramat tersebut diduga fiktif dan kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai, ya kan. Dalam perdamaian itu inisial K bersedia untuk memberikan kompensasi kepada pemilik kebun untuk mengganti kerugian atau ketenangan hati, gitu kan, daripada Pak Slamet sebagai pemilik kebun, dan makam tersebut bersedia untuk diratakan kembali atau dikembalikan seperti semula, sahabat. Jadi mungkin seperti itu aja, sahabat ya. Saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa sahabat-sahabat semua share video saya ke berbanyak media sosial, ya kan, supaya orang lain yang belum tahu jadi tahu. Yang belum subscribe silahkan, sahabat, subscribe dulu, sahabat, channel YouTube saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam melakukan penelusuran ziarah-ziarah, ya kan, mengungkap situs-situs sejarah, makam-makam keramat. Dan ternyata saya juga menemukan makam palsu juga, sahabat. Nah, itu nanti bagiannya kantor hukum saya, sahabat, ya kan, beserta para legal saya nanti yang turun, sahabat ya. Jadi seperti itu, sahabat. Terakhir, oleh karenanya berdasarkan peristiwa seperti itu, mediasi yang sudah dilakukan, saya memberikan informasi kepada masyarakat umum Indonesia, gitu kan, khususnya wilayah Kabupaten Batang, ya kan, terkait dengan makam keramat Waliullah Kiku Pangeran Kalijenar yang lokasinya berada di Gunung Tugel, Desa Wates, Kelurahan Wates, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, sahabat. Makam tersebut Kiku Pangeran Kalijenar sudah ditutup secara permanen, ya kan. Tidak ada lagi makam keramat di situ karena makam keramat Kiku Pangeran Kalijenar di wilayah Gunung Tugel diduga fiktif, sahabat. Saya juga sudah menaikkan berita di situ, sahabat. Setelah mediasi selesai, saya sudah naikin berita, sahabat. Mungkin itu aja, sahabat-sahabat semua ya, khususnya masyarakat Batang nih, awas jangan sampai ketipu lagi nih terkait makam-makam yang dikeramatkan apa segala macam. Udahlah, yang penting masalah Pak Slamet, kita sudah membela haknya Pak Slamet, udah selesai, sahabat-sahabat semua ya. Terima kasih supportnya juga buat sahabat-sahabat semua. Saya akhiri, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.